Pernah nggak sih Anda benar-benar mikirin apa yang terjadi setelah kita flush toilet? Kayaknya sepele ya, tapi kali ini kita mau bahas sesuatu yang jujur aja krusial banget buat kesehatan setiap rumah, tapi sering banget kita lupakan, sistem sanitasi. Yuk kita bedah bareng-bareng standar resminya supaya kita yakin rumah kita itu beneran aman. Nah, ini dia pertanyaannya. Kelihatannya simpel kan? Tapi jawabannya ternyata jauh lebih kompleks. Dan yang paling penting, ini menyangkut kesehatan kita. Lebih dari yang mungkin kita kira selama ini. Gini, banyak dari kita mungkin mikirnya, yang penting udah punya septic tank beres. Tapi ternyata itu baru setengah jalan, baru langkah pertama. Kalau kita abai sama langkah keduanya, wah, risikonya serius banget, baik buat lingkungan maupun sumber air minum kita. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita bakal bedah langsung panduan resminya, cetak birunya, yang jadi acuan gimana sih cara mengolah air limbah yang aman dan efektif. Dan ingat ya, ini bukan sekedar saran loh, ini standar. Nah, biar jelas, semua yang kita omongin di sini sumbernya langsung dari dokumen ini, Standar Nasional Indonesia atau SNI 2398/2017. Ini adalah pedoman resmi yang dikeluarkan oleh BSN, dirancang sama para ahli buat jadi pegangan kita semua dalam membangun sistem sanitasi yang benar. Oke, kita mulai dari definisinya dulu, menurut SNI. Coba deh perhatiin kata kuncinya. Kedap air, terus mengendap, dan diuraikan. Jadi tugas utama tangki ini sebenarnya simple. Dia misahin yang padat dari yang cair, terus memulai proses penguraian pakai bakteri. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kotak ajaib di bawah tanah itu? Yuk kita intip lebih dalam lagi proses tahap pertama yang super penting ini. Bayangin aja, septic tank itu kayak kolam penenang raksasa. Waktu air limbah masuk, alirannya langsung melambat drastis. Nah, saat itulah semua yang berat-berat, ya kayak tinja atau sisa makanan, punya waktu buat tenggelam ke dasar. Akhirnya ngebentuk lapisan lumpur. Nah, standarnya sendiri ngebolehin ada dua desain utama. Yang satu kompartemen sama yang dua kompartemen. Mau yang manapun tujuannya sebenarnya sama aja, yaitu untuk memaksimalkan waktu pengendapan tadi. Biar apa? Biar air yang nanti keluar dari tangki ini udah sejernih mungkin. Nah, yang bikin gampang, standarnya itu udah ngasih contekan ukuran. Jadi kita nggak perlu nebak-nebak lagi. Semuanya udah dihitungin berdasarkan jumlah orang di rumah. Contohnya nih ya, buat keluarga isi 5 orang, paling nggak butuh tangki dengan dimensi seperti yang tertera di tabel ini. Praktis kan? Oke, tadi kan yang padat udah beres mengendap di dalam tangki. Pertanyaannya sekarang, gimana nasib cairannya yang keluar dari tangki? Nah, disinilah, jujur aja, banyak banget sistem sanitasi yang gagal dan jadi nggak aman. Nah, ini dia poin yang paling krusial dan paling sering banget disalahpahami. Coba kita baca bareng-bareng. Standarnya bilang tegas banget. Air yang keluar dari tangki, namanya itu effluent, tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan. Kenapa? Ya karena air itu masih kotor, masih penuh bakteri berbahaya, dan jelas belum aman. Seremnya tuh di sini, kalau air effluent ini asal dibuang aja ke selokan atau langsung diresapin ke tanah gitu aja, dia bisa banget nyampur sama air tanah. Bayangin deh, air itu bisa masuk ke sumur tetangga atau bahkan ke sumur kita sendiri, mencemari air yang setiap hari kita minum. Makanya, langkah kedua ini hukumnya wajib. Tapi tenang, kabar baiknya, SNI ini nggak cuma nunjukin masalahnya aja. Standar ini juga ngasih solusi lengkap, semacam peta atau diagram alir yang jelas banget buat bantu kita milih sistem yang paling pas buat kondisi tanah di rumah kita. Dan yang keren, kita nggak perlu pusing mikirin pilihan yang rumit. Standar ini udah menyederhanakan prosesnya. Semuanya itu berawal dari satu pertanyaan kunci yang sangat simpel tentang kondisi di halaman rumah kita. Pertanyaannya cuma ini. Apakah permukaan air tanah di lokasi rumah Anda itu tinggi atau rendah? Simpel kan? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin teknologi pengolahan mana yang paling aman dan paling efektif buat kita pakai. Oke, kita bahas skenario pertama. Kalau ternyata air tanah di tempat Anda itu rendah atau dalam, lebih dari 2 meter di bawah permukaan, ini berita bagus. Artinya, kita bisa pakai sistem yang cerdas, yaitu dengan manfaatin tanah sebagai filter alami. Pilihannya ada 2. Sumur resapan atau bidang resapan. Cara kerjanya gimana? Gampangnya gini, effluent dari septic tank tadi dialirkan lewat pipa-pipa yang bolong-bolong ini. Terus airnya bakal meresap pelan-pelan lewat lapisan kerikil dan tanah di bawahnya. Nah, disitulah proses pembersihan alaminya terjadi. Keren ya, alam yang bekerja buat kita. Nah, beda cerita kalau air tanahnya tinggi atau dangkal. Di sini resiko kontaminasinya jauh lebih besar. Makanya standarnya mencaratkan sistem yang lebih tertutup.
Untuk rumah tangga yang isinya 10 orang atau kurang, bisa pakai upflow filter. Kalau lebih dari 10 orang, pakai yang namanya taman sanita. Intinya, air diolah dulu di dalam unitnya sebelum dilepas. Oke, kita udah bahas semua potongannya, dari tangki sampai pengolahan lanjutannya. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya. Jadi, seperti apa sih wujud sistem sanitasi yang lengkap, aman, dan beneran sesuai standar itu? Intinya ada 4 kunci yang wajib ada. Pertama, tangkinya harus kedap air, nggak boleh bocor sama sekali. Kedua, ukurannya harus pas, sesuai jumlah penghuni. Ketiga, dan ini yang paling penting, harus ada pengolahan lanjutan setelah dari tangki. Dan terakhir, yang keempat, jaraknya harus aman dari sumur air bersih dan bangunan. Jadi ini satu paket komplit, nggak bisa dipisah-pisah demi melindungi kita semua. Jadi, setelah tahu semua ini, sekarang coba kita renungkan sejenak. Pertanyaan terakhir ini buat kita semua. Apakah sistem sanitasi di rumah kita sudah dibangun sesuai standar? Ini bukan cuma buat dipikirin ya, tapi ajakan buat kita bertindak. Coba periksa, coba tanya, dan pastikan sistem di rumah kita benar-benar aman. Toh, ini tanggung jawab kita bersama. Terima kasih sudah menyimak.